Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Agustin, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Wisnuwardana Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait analisa beban kerja untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Muhammadullah SEMM. Pokok pembahasan pada materi kali ini adalah yang pertama, pengertian analisis beban kerja. Workload atau analisis beban kerja adalah suatu cara yang digunakan oleh setiap perusahaan agar bisa menghitung beban kerja. Itu artinya beban kerja akan dihitung dengan berdasarkan suatu posisi pekerjaan. Selain itu, analisis ini dilakukan agar bisa menentukan berapa orang pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Analisis beban kerja adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan cara menghitung beban kerja yang berhubungan dengan waktu penyelesaian pekerjaan di dalam posisi tertentu. Yang kedua yakni manfaat analisis beban kerja. Dengan melakukan analisis beban kerja, maka pihak perusahaan nantinya bisa menentukan posisi, jumlah, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan jabatan di dalam suatu pekerjaan. Selain itu, terdapat berbagai manfaat lain yang bisa diperoleh pihak perusahaan bila mampu melakukan analisis beban kerja dengan baik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai patokan dalam menentukan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan atau direkrut oleh tim HR. Yang kedua, sebagai patokan perusahaan untuk mempertimbangkan hal yang terkait dengan mengurangi atau menambah jumlah pekerja di dalam suatu unit kerja. Yang ketiga, sebagai patokan bagi para pekerja agar bisa mengetahui jenjang karir dan juga sebagai kesempatan untuk berkembang di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, agar bisa mendukung sempurnanya struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, sebagai suatu dasar dalam membuat SOP yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan, tugas, dan juga jabatan di dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir untuk bisa menentukan keperluan pengembangan dalam diri setiap pekerja. Pembahasan yang ketiga yakni faktor analisis beban kerja. Menghitung beban kerja bisa dilakukan oleh perusahaan secara maksimal jika beberapa faktor analisis beban kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, jam kerja efektif. Beban kerja dan jam kerja efektif akan saling berhubungan antara yang satu dan yang lainnya. Jam kerja efektif bisa menjadi indikator utama dalam melakukan analisis beban kerja. Dengan memperhatikan jam kerja efektif dari setiap individu, divisi, dan juga unit kerja terbesar, maka perusahaan nantinya bisa melihat rincian hari kerja secara lebih efektif lagi. Yang kedua, berdasarkan waktu kerja. Yang dimaksud waktu kerja dalam hal ini adalah lamanya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan serangkaian proses pekerjaan. Pihak perusahaan harus bisa menetapkan jumlah waktu kerja dengan baik, sehingga perhitungan analisis beban kerja bisa dilakukan dengan tepat. Dan faktor yang ketiga yakni volume kerja. Beberapa hal yang termasuk dalam volume kerja adalah jumlah dari beban yang diterima oleh setiap pekerja dalam suatu perusahaan. Volume kerja adalah suatu variabel yang tidak tetap di dalam perhitungan analisis beban kerja, karena jumlah volume kerja karyawan tersebut memiliki perbedaan yang besar antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, volume kerja bisa menjadi faktor yang sangat penting di dalam proses analisis tersebut. Faktor yang keempat yakni beban kerja. Faktor penting dalam menghitung analisis beban kerja adalah beban kerja itu sendiri. Pihak perusahaan harus bisa menghitung beban kerja per waktu dan juga volume kerja, sehingga bentuk analisis dan perhitungannya bisa dilakukan secara tepat.
Pembahasan yang keempat yakni metode perhitungan analisis beban kerja. Terdapat berbagai metode analisis beban kerja yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Berbagai metode analisis beban kerja tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pertanyaan. Metode pertanyaan adalah suatu metode yang mana pihak perusahaan bisa membuat susunan dan juga daftar pertanyaan. Nantinya, pertanyaan ini akan ditanyakan ketika melakukan analisis beban kerja. Bentuk pertanyaan bisa berbentuk pertanyaan terbuka yang di dalamnya berisi detail tugas dari pihak yang menganalisis beban kerjanya. Metode yang kedua yakni metode wawancara. Metode wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara mewawancarai setiap pekerja. Tujuannya adalah agar bisa mengetahui beban kerja yang diberikan oleh setiap individu. Metode yang ketiga yakni metode observasi. Metode observasi akan membantu perusahaan dalam melihat apakah individu tersebut dirasa tepat dalam menempati suatu jabatan tertentu. Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan pertimbangan jabatan dan bagaimana individu tersebut bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Cara ini cukup sering dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan beban kerja secara lebih cepat dan tepat. Pembahasan yang kelima yakni pendekatan analisis beban kerja. Terdapat berbagai jenis pendekatan yang berasal dari berbagai perspektif dalam melakukan analisis beban kerja. Beberapa pendekatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan administratif. Pendekatan administratif bisa dilakukan dengan mudah. Pihak perusahaan hanya harus melakukan analisis agar bisa mendapatkan hal yang sifatnya administratif. Umumnya, hal tersebut sudah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi dilakukan dengan pertimbangan sudut pandang organisasi. Itu artinya, perusahaan bisa memperhatikan bagaimana suatu organisasi terbentuk dari suatu sistem yang di dalamnya saling berkoordinasi dalam tingkat satuan kerja atau dalam tingkat individu. Dengan begitu, maka perusahaan bisa mendapatkan data prosedur kerja secara jelas. Selain itu, perusahaan juga nantinya bisa melihat hubungan yang terjalin antar organisasi dan pekerja yang terdapat di dalamnya, serta para karyawan yang memiliki peran penting di dalam perusahaan. Kemudian ada pendekatan analisis jabatan. Pendekatan ini dilakukan agar bisa melihat kondisi para pekerja terkait tanggung jawab menjalankan suatu jabatan tertentu. Dengan begitu, maka perusahaan bisa memperoleh informasi terkait suatu jabatan, seperti tugas, identitas, dan beban kerja dari suatu jabatan pekerja. Selain itu, pendekatan ini juga membantu perusahaan dalam melakukan analisis beban kerja secara lebih komprehensif. Pembahasan yang terakhir yakni cara menghitung analisis beban kerja. Sebelum menghitung analisis beban kerja, perusahaan harus mengetahui jam kerja efektif dari setiap karyawan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PK PMK 01/2016 yang di dalamnya menjelaskan bahwa jam kerja efektif dari setiap pekerja setiap harinya adalah 6 jam 25 menit atau 6,416 jam. Jumlah jam efektif ini diperoleh dengan cara mengurangi waktu yang digunakan untuk kebutuhan karyawan lain, seperti istirahat, makan, dan waktu ke kamar mandi. Selain itu, perusahaan harus menghitung isi kerja karyawan. Untuk melakukannya, pihak perusahaan bisa mengelola setiap data yang diperoleh dari unit pelaksana dengan menggunakan rumus berikut, yakni isi kerja sama dengan beban kerja dikali waktu kerja. Bila sudah menghitung isi kerja, maka bisa dilanjutkan dengan menjumlahkannya agar bisa memperoleh isi kerja jabatan dan juga isi kerja unit dengan satuan orang, jam, atau yang biasa disebut dengan OJ. Terdapat setidaknya 4 waktu kerja yang dinilai efektif, yakni ada satuan per hari, per minggu,
per bulan, atau per tahun. Perhitungan waktu dari keempat waktu kerja efektif tersebut adalah sebagai berikut. Waktu per hari, yakni 1 hari dikali 6,416 jam, ditemukan hasil 385 menit. Waktu per minggu, yakni 5 hari dikali 6,416 jam, sama dengan 32,08 jam, atau sama dengan 1924,8 menit. Untuk perhitungan per bulan, sama dengan 20 hari dikali 6,416 jam, sama dengan 128,32 jam atau setara dengan 7.699,2 menit. Untuk perhitungan per tahun, 240 hari dikali 6,416 jam sama dengan 1.539,84 jam atau setara dengan 92.390,4 menit. Demikian presentasi mengenai analisis beban kerja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Rahayu Agustin, pamit undur diri. Sampai jumpa.